Selamat datang di channel yang selalu ngebahas tentang gimana caranya kita itu bisa upgrade di dunia digital. Dan mungkin bisa sampai dapetin cuan dari situ. Anyway, hari ini kita bakal bahas topik yang emang lagi rame dan super hot banget ya. Yang diprediksi bakal jadi profesi idaman para Gen Z di tahun 2026 ini. Yaitu jadi seorang clipper. Dan tentu kali ini kita akan bahas tentang strategi menjadi seorang clipper di tahun 2026. So, apa itu clipper? Clipper ini tuh adalah orang yang spesialis motong-motongin video panjang ya, kayak podcast, live streaming, YouTube, dan seminar dan lain-lain menjadi klip pendek yang viral sekitar durasi 15-60 detikan untuk diupload ke TikTok, YouTube Short, dan Instagram Reel. Ya bayangin ya, satu video live misal 4 jam itu bisa jadi 20-50 video pendek yang masing-masing punya potensi ratusan ribu view. Dan yang paling kerennya adalah banyak streamer, podcaster, dan YouTuber, bahkan tim e-sport yang gede, itu mereka butuh clipper yang handal dan rela bayar mahal. Karena ya mereka biasanya selain nggak punya waktu untuk ngedit, mereka itu butuh yang namanya publikasi yang lebih banyak gitu di media sosial. Di 2026, profesi jadi clipper itu diprediksi bakal meledak karena konten video panjang itu makin banyak ya, kayak video podcast, live Instagram, dan dari Twitch, YouTube Live gitu-gitu, itu makin banyak sekarang. Selain itu, algoritma TikTok, Short, dan Reels itu juga makin haus konten pendek yang engaging, yang memang itu menarik perhatian, dan itu bisa menjadi untuk semacam publikasi gitulah. Brand dan influencer gede itu juga nyari clipper yang istilahnya dedicated gitu, biar konten mereka tetap viral setiap harinya. Bisa dibilang potensi cuannya tuh gede banget guys, apalagi kalau kalian ya seorang editor profesional yang kini udah paham dasar-dasar jadi editor untuk video tertentu dan jadi seorang clipper, maka akan sangat mudah sekali. Apalagi kalau kliennya tuh ya klien luar negeri, yang biasanya nggak nutup kemungkinan ya per bulan bisalah 3-8 jutaan. Kalau yang udah level profesional banget dan istilahnya punya agency sendiri, ya 15-50 juta per bulan tentu sangat memungkinkan. Entah itu dari bagi hasil view, terus fee per klipnya, atau kerja tetap sama kreator gede. Dan ini adalah strategi lengkap ya seorang clipper yang bisa kalian lakukan biar teman-teman semua tuh bisa ngatur waktu dan bisa maksimalin diri sebagai seorang clipper di 2026. Yang pertama, pilih niche dan influencer khusus. Jangan dicampur. Fokus ke satu influencer per akun sosial media. Jadi jangan dicampur 2-3 orang dalam satu akun kita atau channel YouTube kita. Karena nanti audiens tuh bisa bingung dan algoritma juga biasanya kurang suka hal tersebut. Contohnya nih, kalau misalkan kita perhatikan niche yang lagi hot di 2026, itu kan ada gaming kayak e-sport gitu-gitu ya. Ada yang biasanya nge-streaming game Mobile Legends atau Valorant atau Fortnite. Nah, di channel yang lain itu fokus ke influencer yang podcasting kayak podcast motivasi atau bisnis gitu. Dan yang satunya lagi itu bahas finance dan juga investasi ya, kayak saham gitu ya, kripto, side hustle, dan lain-lain. Dan untuk akun atau channel berikutnya itu khusus bahas lifestyle dan relationship gitu lah. Kayak ya tema-tema curhat couple dan tips-tips jodoh gitu biasanya laku juga teman-teman. Intinya buat 5-10 akun berbeda yang masing-masing khusus satu influencer. Jangan dicampur, oke? Contohnya kayak gimana bang? Ya contohnya kayak gini. Misal nih khusus potongan podcast ya, kalian bisa potong-potong aja podcast kayak podcastnya Benix gitu-gitu ya, Timothy Ronald, dan lain-lain. Nah kayak gitu. Jadi satu orang aja, jangan dicampur. Akun kedua itu khusus nge-highlight live dari yang semacam ya e-sport ya, game-game e-sport gitu-gitu, bagian-bagian serunya, bagian ramenya, itu bisa kita jadikan highlight dan kita clipping. Dan akun ketiga itu khusus ngebahas tips saham gitu-gitu ya, dari berbagai platform tertentu gitulah. Ya intinya kita bisa ngeformat per akun 5-10 akun. Itu biar apa sih bang? Pertama ya tentu biar lebih strategis aja. Dan jangan lupa untuk buat akun terpisah di platform ini yang masing-masing khusus satu influencer, ya kan? Akun satu influencer A gitu, misal gaming gitu bisa ya kan? Clipping aja 15-30 detik ya, terus kasih aja hook ya di bagian utama atau bagian depan dari videonya, atau kasih teks yang gede gitu ya, dan juga kasih sound viral kayak sound paso, peso gitu-gitu bisa. Akun kedua isinya influencer B yang biasanya ngebahas podcast dan podcastnya itu bisnis. Ya itu bisa lah kayak di clipping 30-60 detik, tambahin aja tuh auto subtitle gitu kan ada ya di CapCut. Terus kasih aja zoom effect dan lain-lain, dan kasih aja end screen call to actionnya kayak misal full di channel utama gitu-gitu. Ya istilahnya kayak ngasih kredit lah teman-teman. Akun ketiga buat influencer C, misal kayak finance gitu ya. Ya clipping aja lah yang vertikal 9/16 terus pakai trending audio gitu kan. Dan jangan lupa hashtagnya bisa dicampur ya, lokal dan global gitu-gitu.
Intinya kalau maksimal tuh ya satu channel ya satu influencer yang di clipping videonya. Tips berikutnya, jangan ngasal potong di video editing biasa. Teman-teman mungkin bisa ya pakai tools yang AI based gitu biar hasilnya kelihatan profesional dan cepet banget. Misal kayak pakai Submagic ya, ini bagus banget buat auto subtitle dan juga auto zoom plus ada emoji-emoji sama efek viralnya gitu. Dan ini bakal ngehemat waktu 70%. Ini cocok banget buat TikTok dan juga Instagram Reels. Terus juga bisa pakai CapCut, ini gratis dan powerful. Template-nya juga banyak dan ada AI AutoCAD juga, ada remove pause, ada add trending sound dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman mungkin pengen belajar dan juga teman-teman tuh adalah seorang pemula, bisa menggunakan Opus Pro. Ini tuh kayak semacam AI clipper otomatis gitu lah. Dia bakal nge-scan video panjang lalu bakal ngasih 10 sampai 20 klip terbaik plus caption plus score viralnya buat judulnya. Ini ada paket yang berbayar, ada yang gratis. Tapi kalau teman-teman itu pengen belajar dulu, bisa pakai yang gratisan dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah mulai menghasilkan dan emang mau jadi clipper profesional, ya menurutku tidak salah dan malah worth it banget kalau kita itu mau ngeluarin duit buat menggunakan Opus Pro dan juga Submagic dan lain-lain yang kita bahas. Link untuk akses alatnya udah aku taruh linknya di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa langsung cek sekarang. Untuk semua cara penggunaannya ya, udah aku bahas juga di channel ini. Kalian bisa cari aja di channel Learn with M, kalian bisa scroll link aja, ada tutorialnya guys. Berikutnya adalah penjadwalan saat upload dan cara agar nggak nge-spam. Ini adalah cara biar istilahnya kita biar bisa maksimal buat growth gitu ya. Aturan pertama, kita bisa upload setiap hari, maksimal 3 kali per akun. Intinya jangan coba spam 10 kali sehari, karena takutnya kalian kena shadow ban dan bisa dianggap sebagai spam. Dan ya tentu audiens juga bisa muak juga kalau nontonin clipping-clipping kalian, karena biasanya kalau kita jadi seorang clipper, ada yang namanya kualitas juga ya. Jadi nggak bisa asal cut to cut doang. Intinya, kalian bisa upload di pagi hari, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Ya, upload aja lah satu klip ya, kayak klip-klip video motivasi-motivasi gitu lah ya kan. Nanti bisa lagi upload di siang hari sekitar jam 12 sampai jam 14 siang. Yang intinya kasih aja klip-klip yang ngedukasi-ngedukasi gitu lah dari konten kreator yang kita bahas atau kita clipping. Dan malam hari juga bisa upload sekitar jam 19 sampai jam 21 malam. Yang biasanya jam-jam segini orang tuh lagi pengen santai. Jadi kita bisa cari clipping video dari konten kreator yang kita suka yang biasanya ngebahas tentang sesuatu yang cukup entertain dan juga ada drama-dramanya gitu lah. Yang intinya per satu akun kita bisa upload ya 3 kali sehari. Kalau 3 kali sehari dikali 30, maka kita butuh 90 klip video per bulannya. Kalau ada 8 akun yang diaktifkan atau aktif, maka per bulan ya kita butuh 720 klip video. Banyak sekali bukan? Iya banyak banget. Tapi kalau teman-teman memaksimalkan tools-tools yang udah aku bahas sebelumnya, itu bakal kebantu banget lah. Berikutnya, cara nge-scale. Ya, untuk nge-scale ini kita itu bisa menggunakan hashtag yang cukup optimal teman-teman ya kan. Cari aja lah hashtag-hashtag 8-12 hashtag ya per postnya. Kalau misal kita itu ngegas di Instagram. Kalau misal kalian itu ngegasnya di YouTube ya cukup aja pakai 3 lah ya. Itu udah maksimal banget menurutku. Dengan aturan campur berbagai hashtag. Misal kalau 3 hashtag ya campur aja hashtag trending, hashtag niche dan juga hashtag dari brand. Kayak misal kasih aja Clipper 2026 atau cuan Clipper atau saya hustle gitu atau viral TikTok gitu-gitu lah. Banyak lah berbagai hashtag-hashtag yang bisa kita gunakan untuk kita maksimalin. Kalau teman-teman itu pengen riset kayak semacam berbagai keyword, bisa menggunakan vidIQ ya, dan linknya udah aku taruh juga di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa untuk captionnya kasih aja judul kayak ketika titik nama influencernya ngomongin gini gitu kan. Full podcast link di bio atau full podcast di channel utama itu bisa teman-teman. Ya kalau teman-teman itu pengen upload semuanya ya dan istilahnya kayak di sistem gitu biar nggak terlalu capek, ya bisa pakai tools all-in-one kayak semacam Metricool yang aku juga udah bahas di video lainnya di channel ini guys, yang bisa kalian tonton. Hal penting yang harus diperhatikan, tentu kita harus selalu minta izin ya teman-teman kalau pengen pakai konten yang pengen kita clipping, atau ya kalau ada kreator yang nulisin allow clipping ya, nah itu biasanya bisa kita gunakan atau bisa kita clipping kontennya. Teman-teman juga bisa gunain platform kayak Wop, Fiverr, dan Upwork untuk dapetin klien, dimana ya biasanya nggak sedikit YouTuber-YouTuber luar negeri yang memang nyari para clipper untuk mempromosikan mereka. Jangan lupa ketika kita itu udah mulai posting, kita upload ke channel dan media sosial kita harus tracking dan juga nge-analisa secara mingguan dengan cara kita lihat ya mana klip yang itu tembus 100.000 view. Kenapa? Karena kalau misal tembus 100.000 view, kita bisa buat series serupa atau clipping yang mirip-mirip gitulah. Dan jangan lupa juga ya, kita bisa collab sama clipper lainnya di niche yang berbeda. Karena ya jangan saingan guys. Dunia ini terlalu sempit untuk kita saling bersaing ya. Menurutku sih begitu. Kalau misalkan udah cuan gimana bang? Kalau misalkan udah cuan ya
dari kita nge-clipping, kita bisa beli atau invest ke tools-tools premium. Yang itu akan semakin membantu kita dan memudahkan kita dalam proses scale up nantinya. Intinya kita bisa konsisten 3-6 bulan pertama gitu kan. Ya mungkin nanti hasilnya compounding ya, karena yang namanya konten nggak bisa langsung dapat dan menghasilkan. Kecuali kita itu bisa menggunakan kayak berbagai platform-platform untuk nyari klien-klien luar negeri yang memang mereka itu nge-hire para clipper untuk bisa nge-clipping video-video mereka. Intinya kita harus konsisten ya untuk nyari klien yang memang butuh untuk di-clipping berbagai konten-kontennya. Dan kalau misalkan teman-teman itu udah profesional dan ngerasa kayaknya gue mampu deh. Nah, teman-teman bisa yang namanya daftar ke Wop, Fiverr, atau Upwork. Yang linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah. Gimana? Kalian udah siap jadi Clipper Pro di tahun 2026? Coba tulis di kolom komentar, oke? Dan kira-kira nih, niche apa yang pengen kalian kerjain? Anyway, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update berbagai strategi dan juga tips untuk kembangin sosial media kalian. Semua link, platform, dan tools-tools yang aku bahas di video ini, linknya ada di deskripsi di bawah dan di kolom komentar yang aku sematin. Dan jangan lupa untuk kalian akses lewat link tersebut. So, sampai jumpa di video berikutnya.